dari HKBP Paruluhan Resort Parulian. Di pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk disapa firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu 3 November 2021, tertulis dalam Ayub pasal 23 ayat 10. Demikian bunyinya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidupmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika aku punya sebuah pilihan, aku akan tetap memilih untuk tetap buta. Karena ketika aku mati, wajah pertama yang akan kulihat adalah wajah juru selamatku. Demikianlah yang dikatakan oleh Francis Jan van Alistin yang kita kenal dengan Fanny Crosby. Sebuah perkataan yang menguatkan kita di dalam kehidupan ini. Dia adalah seorang penulis dan pengarang lagu-lagu rohani Kristen yang tetap bersyukur atas apa yang terjadi terhadap dirinya, yaitu buta sejak kecil karena keteledoran seorang dokter yang menanganinya. Namun demikian, Fanny menganggap hal itu sebagai suatu anugerah Tuhan. Karena kebutaan yang dialaminya, dia menulis lagu-lagu rohani yang luar biasa, yang sampai sekarang tetap menginspirasi setiap orang yang menyanyikannya. Seperti lagu Kidung Jemaat 392, ku berbahagia yakin teguh. Kidung Jemaat 408, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Kidung Jemaat 402, ku perlukan juru selamat. Kidung Jemaat 388, selamat di tangan Yesus. Saudaraku yang terkasih, Ayub pun merasakan penderitaan yang sangat berat ketika dalam waktu tidak terlalu lama semuanya hilang dari kehidupannya. Anak-anaknya yang selama ini dia rawat, dia besarkan, dia doakan, mati seketika. Harta bendanya hilang lenyap, bahkan istrinya meninggalkan dia, dan sahabat-sahabatnya menyalahkannya atas apa yang terjadi kepada dirinya. Sungguh lengkap penderitaan yang dialami Ayub, bahkan lebih parah dari itu. Meskipun Ayub sangat setia beribadah kepada Allah, suatu ketika di saat penderitaan yang dialaminya begitu menekan hidupnya, ia merasa Tuhan sedang mengabaikan permohonannya. Allah seolah-olah tidak hadir dalam pengalaman hidupnya. Ayub menyatakan bahwa ia tidak menemukan Allah kemanapun ia mencari, entah ke utara, selatan, timur, atau barat. Ayub pasal 23 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Saudaraku yang terkasih, syukur pada Tuhan di tengah keputusasaannya. Seperti cerita Fanny Crosby di atas, Ayub juga mendapat pelajaran dari penderitaan yang menimpa hidupnya. Dia terfokus pada kasih Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupannya. Dia mengatakan, karena ia atau Allah tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas.
Ayub melihat dan memahami apa yang dialaminya adalah cara dari Tuhan untuk memurnikan imannya. Dari kejadian yang dialaminya, dia akan timbul menjadi seorang yang lebih kuat, seorang yang lebih teguh, dan seorang yang lebih beriman. Saudaraku yang terkasih, kisah penderitaan Ayub ini dimaksudkan untuk mengajarkan kepada kita bahwa selalu ada rencana terbaik di balik setiap ujian hidup yang Tuhan izinkan menimpa kita. Banyak perkara dalam hidup ini yang tidak kita pahami dan kita tidak mengerti mengapa bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi satu perkara yang kita percayai dan imani, bahwa Allah peduli akan setiap penderitaan dan kesusahan yang sedang terjadi. Tuhan tidak akan membiarkan kuasa apapun untuk mencelakakan kita anak-anaknya. Tuhan tahu jalan hidup kita, dan dalam setiap kejadian yang sedang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan sedang memurnikan hidup kita seperti emas, menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang teguh, menjadi orang yang tetap berdiri kokoh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Jennifer Benson Scott mengatakan, penderitaan dan masalah dapat membentuk karakter yang bersinar dan teguh dalam diri kita. Dan itu terjadi ketika kita mempercayai Allah di tengah kesulitan hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan Bupende 501 ayat 1, Saya ditogu-togu Yesus. Saya ditogu-togu Yesus, tordiki nagalei, asa unang beau ganggu di panogu onai, maradia dotordiku molohu haposi, naksitau no di pasonggo sai jono do tuhaki, naksitau no di pasonggo sai jono do tuhaki. Marilah kita berdoa. Ialah Bapa di dalam surga, Allah yang baik, Allah yang senantiasa mengasihi kami. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya setiap perkataan dan perbuatan kami semuanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Ya Tuhan, Engkau tahu setiap perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini, dan kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menuntun kami, menunjukkan jalan yang akan kami jalani, kami lewati. Ya Bapa dalam surga, di dalam semuanya itu kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan dan sukacita. Ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, di dalam setiap aktivitas kami berdoa Tuhan hadir untuk senantiasa menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.